Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam video kali ini. Seperti biasa dalam mengawali setiap kerja kita hari ini, kita mendasarkan diri kita dengan nasihat firman yang menguatkan kita. Karena itu sebelum kita mendengar dan membaca firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera. Saat ini ya Tuhan, kami mau baca dan dengar dari firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan hikmat Tuhan, agar firman kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Ampuni kami ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang sudah setia mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita sudah berjuang keras untuk mencari pendidikan yang baik dan berusaha mengeluarkan banyak anggaran uang kita untuk mendapatkan pengetahuan yang baik. Tetapi pada akhirnya ketika kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmat yang baik, kita tidak mampu melakukannya sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Seringkali kita mengejar, saya harus bekerja di sebuah perusahaan, saya harus bekerja di kantor, atau saya harus menjadi pegawai negeri sipil. Itu banyak orang yang mengingini itu. Tidak salah juga keinginan itu, tetapi bagi saya ketika firman Tuhan ini kita baca dan renungkan, yang benar adalah ketika kita berusaha mencari pengetahuan dan kita mendapatkan hikmat-hikmat untuk mengembangkan itu dalam hidup kita, kita harus berusaha mengembangkan itu, tidak harus melalui kita bekerja di sebuah perusahaan atau di perkantoran. Kita mengembangkan talenta yang kita dapatkan dari pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita dengan kreativitas kita untuk berusaha, membuka usaha dan kerja kita sendiri. Nah, kalau kita memahami dan mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, nah marilah kita lakukan itu dengan memberikan nasihat-nasihat bagi orang lain, karena kita mendapatkan anugerah melalui firman Tuhan yang kita terima. Tidak harus kita menjadi orang berjabatan di dalam gerejawi, tidak harus kita menjadi pengerja-pengerja gereja secara khusus. Tetapi kalau kita mempunyai kemampuan untuk membagikan nasihat firman Tuhan kepada orang lain, mari kita memberikan itu kepada orang lain. Nah, dari bacaan firman Tuhan di sini adalah
nasihat atau perintah dari Salomo kepada umat Tuhan bahwa, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu." Ini seolah-olah apa yang sudah diterima oleh Salomo dari Tuhan, ingin membagikan kepada umat Tuhan, bahwa ketika mereka sudah menerima nasihat Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan harus mampu melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan orang lain yang ada di sekeliling. Sehingga kita tidak sia-sia, kita tidak capek-capek untuk mendengar dan menerapkan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan ilmu pengetahuan, hikmat bagi umat manusia supaya dapat digunakan di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan. Sehingga dalam firman Tuhan di sini kita mencari, ya, banyak orang yang mencari ilmu, banyak orang yang berusaha mendapatkan sesuatu dari ilmu pengetahuan. Tetapi ketika dia memperoleh, dia tidak mampu mengaplikasikan ilmu itu dalam hidupnya. Sedangkan dalam firman di dalam ayatnya yang kelima di sini, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena pengetahuan kepandaian manusia adalah bersumber dari Allah, dan lakukanlah itu sesuai dengan perintah Allah. Karena kadangkala ketika saya dan saudara mendapatkan apa yang Tuhan berikan bagi kita, talenta untuk berbuat sesuatu, tetapi seringkali kita tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak menggunakan pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyatakan yang terbaik kepada sesama kita. Ini adalah hal-hal yang, ya, secara tidak sadar tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita, kita tidak melakukan itu. Seolah-olah kita tidak mampu menyatakan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, dari nasihat Salomo bagi umat Tuhan pada waktu itu, mari kita belajar. Bagi saya dan saudara, kalau kita memiliki pemahaman yang baik, pengetahuan yang benar, lakukanlah itu sesuai kemampuan yang kita sudah terima dari Tuhan. Baik kreativitas kita di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat, sehingga orang lain dapat melihat kita. Mereka dapat mencontohi apa yang baik yang kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah menerima pengetahuan atau hikmat yang datang dari Tuhan sendiri, lalu kita pendamkan, kita diamkan, dan itu adalah sama seperti kita mendiamkan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sadarlah bagi kita dalam segala sesuatu yang menjadi kemampuan yang kita sudah terima, supaya menjadi berarti, bermakna bagi kehidupan pribadi kita dan juga bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya kepandaian dan pengetahuan yang datang dari Tuhan sangat sulit didapatkan, sangat mahal untuk diterima. Tetapi karena kemurahan, anugerah dari Allah, Ia memberikan bagi kita, kalau sungguh-sungguh saya dan saudara membuka hati, membuka pikiran kita untuk menerima nasihat, didikan dari Tuhan. Dan dengan tanggung jawab itu, supaya kita juga menyatakan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita dan juga di dalam kehidupan orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin mau memberikan nasihat firman Tuhan ini bagi kita sekalian, bagi sahabat media sosial, agar talenta yang kita miliki, kita sungguh-sungguh mempergunakan itu demi kebaikan kita sendiri dan juga orang lain. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita berikan bagi orang lain, walaupun itu sedikit, tetapi itu membuat orang lain termotivasi, membuat orang lain tertolong
dari bantuan kita, dari pengetahuan kita, dari nasihat-nasihat kita. Karena itu, bagi saya dan saudara, kalau kita mau memberikan nasihat, berbagi kepada sesama, maka marilah kita sendiri memperlengkapi diri kita dengan nasihat firman. Apapun yang sudah kita terima dari Tuhan, marilah kita membekali diri kita sendiri. Kalau kita sudah membekali diri kita sendiri, maka bekal yang ada dalam diri kita, kita dapat membagikan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita melaksanakan aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita pada hari ini, dan apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita, mari juga kita nyatakan kepada tugas tanggung jawab kerja kita di mana kita berada. Dan kita selalu semangat untuk memotivasi diri kita di tengah berbagai tantangan godaan dunia, supaya kita tetap kuat mempertahankan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang datang menolong, meneguhkan hati pikiran kami, bagaimana kami harus menerima didikan, pengetahuan, dan kepandaian yang datang dari Tuhan. Dan biarlah itu kami tidak mendiamkan, dan dapat kami menyatakannya di dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat semua saudara-saudara keluarga kami dimanapun berada, yang menghadapi berbagai pergumulan permasalahan, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, dan pelayanan. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan penguatan, penghiburan, berkat yang secukupnya dari Tuhan. Berikan kami kesehatan di dalam menjalani kehidupan kerja kami pada hari ini, sehingga perjuangan hidup kami dapat kami lakukan, dan pada akhirnya kami menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang datang untuk kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.